Halo guys, aku Syifana Ghanisa Fitri. Hari ini aku lagi ada di Blok M Square. Nah, biasanya kalau dengar kata Blok M itu pasti langsung kepikiran soal jajan, jalan-jalan, hangout sama teman, atau cuma sekedar numpang lewat aja. Nah, bahkan ada loh yang kesini cuma buat nungguin transit untuk pulang ke rumah. Tapi ternyata Blok M ini memiliki cerita yang cukup panjang dan menarik. Bukan sekedar soal mall atau tempat nongkrong aja. Nah, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian jalan-jalan santai sambil ngebahas sejarah singkatnya Blok M Square. Jangan kemana-mana ya, ikutin keseruan aku di Blok M. Pasti di antara kalian masih banyak kan yang penasaran kayak kenapa sih dinamain Blok M? Soalnya namanya unik dan beda dari kawasan lain di Jakarta. Jadi dulu, kawasan Kebayoran Baru itu dirancang setelah Indonesia merdeka. Wilayah ini memang direncanakan sebagai kawasan kota baru yang lebih tertata. Wilayahnya dibagi-bagi menjadi beberapa blok dan masing-masing dikasih kode huruf alfabet. Ada blok A, blok B, dan salah satunya adalah blok M. Huruf M ini bukan singkatan nama tertentu ya guys, melainkan penanda wilayah dalam perencanaan kota. Tapi karena blok M berkembang paling ramai dan strategis, akhirnya nama blok M jauh lebih dikenal dan dipakai hingga sekarang. Bahkan menjadi ikon Jakarta Selatan loh guys. Guys, kalian tuh percaya gak sih kalau blok M itu identik banget sama anak muda? Karena hampir setiap harinya tuh tempat ini ramai banget sama orang yang nongkrong, ngobrol, kerja kelompok, atau sekedar ngabisin waktu. Mulai dari siang sampai malam, suasananya selalu hidup. Blok M tuh punya suasana yang santai dan terbuka. Siapa aja bisa datang ke sini tanpa harus ribet atau keluar biaya yang sangat mahal. Mungkin itu juga yang bikin Blok M terasa hidup dan gak pernah benar-benar sepi karena selalu ada cerita baru setiap harinya. Terus, saking ramainya anak muda nongkrong di sini, muncul tuh candaan yang unik banget dan cukup terkenal, yaitu negara Blok M. Di dalam candaan ini, Blok M itu seolah-olah dianggap sebagai sebuah negara sendiri. Bahkan katanya Blok M itu memiliki bupati. Tapi perlu aku tegasin ya guys, ini tuh cuma candaan anak muda, bukan sejarah resmi. Nah, Blok M Square sendiri mulai dikenal sejak akhir tahun 1990-an. Pada masa itu, kawasan Blok M sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Dari yang awalnya lebih dikenal sebagai kawasan terminal dan pasar, pelan-pelan berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi dan hiburan. Mall ini dibangun untuk menyesuaikan perkembangan zaman di kawasan Blok M yang semakin ramai. Dan keramaian itu tidak lepas dari peran Blok M sebagai kawasan transit. Dari dulu, Blok M sudah punya terminal bus Blok M yang menjadi tempat naik turun penumpang dari berbagai arah Jakarta. Untuk banyak orang, Blok M itu bukan cuma tujuan, tetapi juga tempat singgah, tempat ketemu, tempat berpisah, dan tempat orang-orang terus bergerak setiap harinya. Sekarang, akses ke Blok M semakin mudah dengan hadirnya MRT Jakarta. Dengan adanya MRT, Blok M semakin terhubung dengan kawasan lain di Jakarta. Datang ke sini menjadi lebih cepat dan praktis. Salah satu ciri khas Blok M Square yang paling terkenal adalah kios buku bekas dan musik. Di sini kita bisa nemuin buku lama, kaset, CD, sampai piringan hitam. Keberadaan kios-kios ini seolah jadi saksi perjalanan waktu yang menunjukkan bagaimana budaya membaca dan bermusik pernah sangat hidup di masa lalu. Banyak orang yang datang bukan cuma untuk belanja, tapi juga buat nostalgia dan ngobrol langsung sama penjualnya. Menurutku, interaksi sederhana seperti ini sudah jarang ditemui di mall modern, sehingga Blok M Square punya nilai sosial dan budaya yang lebih kuat. Nah, sekarang aku mau ngobrol langsung sama salah satu pengunjung di Blok M Square buat dengerin langsung cerita dari mereka. Kamu sering nggak nongkrong di Blok M? Lumayan sering sih, tiap hari. Tiap hari. Kalau di Blok M ngapain? Blok M, makan-makan, nongkrong, paling foto gitu lah. Kamu tahu nggak kenapa Blok M tuh jadi tempat favorit? Mungkin spotnya bagus, terus tempat makannya juga enak-enak, viral, banyak viral juga. Terus kamu tahu nggak candaan anak muda yang dibikin anak muda kayak
negara Blok M? Ya sempat dengar juga, cuma kayak lucu aja ada negara Blok M gitu di negara Indonesia. Itu tadi cerita langsung dari salah satu pengunjung yang sering ke Blok M. Jadi kebayang ya kenapa tempat ini memiliki cerita yang sangat hidup. Sekarang Blok M makin gampang diakses karena ada MRT dan terminal Blok M. Walaupun Jakarta terus berkembang dan berubah, Blok M tetap punya identitasnya sendiri. Jadi Blok M Square bukan cuma tempat belanja atau tempat nongkrong aja, tapi juga ruang sejarah, budaya, dan cerita anak muda yang terus hidup.